Tiga orang diduga menjadi korban pemerkosaan dokter di Bandung, Jawa Barat. Ada apa di balik kasus ini? Sudah bergabung bersama kami ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Untuk mengetahui lebih lengkap, kita tanya secara langsung. Pak, melihat peristiwa yang bahkan hari ini sudah dinyatakan begitu oleh polisi, korbannya ternyata bukan hanya satu orang saja. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Memang sejak awal saya menyemangati teman-teman di Kepolisian Polda Jabar untuk mencari tahu adakah kemungkinan korban lebih dari satu. Ada dua alasan mengapa saya membangun spekulasi itu. Pertama, dari pemberitaan media massa yang saya simak, saya menangkap kesan betapa oknum dokter ini sangat fasih dalam melancarkan aksi jahatnya. Kecil kiranya kemungkinan yang bersangkutan bisa dikategorikan sebagai pelaku perkosaan impulsif. Namun sebaliknya, besar kuat dugaan saya mengatakan bahwa pelaku ini adalah pelaku perkosaan yang terencana, bukan impulsif. Karena fasih, karena terencana, maka saya bayangkan kefasihan itu adalah hasil dari proses belajar. Belajar dalam pengertian berulang kali melakukan kejahatan serupa, semakin terampil dia melancarkan aksinya, barangkali semakin canggih pula cara bagi dia untuk meloloskan diri dari jerat hukum. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, mengacu pada studi, memang menjadi sangat menakutkan, mudah-mudahan tidak memunculkan efek yang dramatis. Tetapi ada studi yang menunjukkan bahwa kalau kita berbincang tentang pelaku perkosaan berulang, ternyata rata-rata korban adalah 5,8 orang sebelum sampai si pelaku diproses hukum. Saya ulangi, untuk pelaku perkosaan yang berulang, dalam kurung residivis, acap kali butuh sampai 5,8 orang korban sampai yang bersangkutan kemudian diproses hukum. Nah, dua alasan inilah yang menjadi dasar bagi saya untuk sekali lagi membuka kemungkinan ada korban lebih dari satu. Oke, ini proses penyidikan masih terus berlanjut, tapi kalau kita dengarkan tadi di konferensi pers yang disampaikan oleh pihak kepolisian, ini ada temuan kecenderungan, walaupun masih diperiksa lebih lanjut ya, ada kelainan ketertarikan seksual begitu. Apakah Anda melihat bahwa jangan-jangan ini sengaja digunakan untuk kemudian lari dari proses hukum yang seharusnya ya dipertanggungjawabkan oleh pelaku, mengingat korbannya sampai saat ini 3 dan bahkan tadi Anda sampaikan bisa 5 sampai dengan 8 begitu ya kalau ini sifatnya terencana. Sambil tetap menghormati kerja yang dilakukan oleh Polda Jabar, izinkan saya untuk lagi-lagi tidak habis pikir bagaimana penyidik justru seolah bekerja dengan menggunakan mindset penasihat hukum. Yaitu bukan dengan misi untuk mencari cara, membangun narasi, melakukan pembuktian agar pelaku dihukum seberat-beratnya, tapi sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, justru seolah mencari celah agar yang bersangkutan dikenakan peringanan hukuman. Saya tidak begitu bersepakat bahwa pada titik penegakan hukum seperti sekarang ini, otoritas kepolisian lebih-lebih justru mengangkat narasi tentang kemungkinan bahwa oknum dokter tersebut memiliki kelainan seksual. Implikasinya apa? Pertama, terbuka ruang bagi kita untuk berdebat apakah kemudian kelainan seksual itu sekiranya ada berimplikasi atau tidak terhadap proses hukumnya. Satu. Dan yang kedua, kalau tadi saya mencoba membangun anggapan bahwa oknum dokter ini terkategorikan sebagai pelaku perkosaan yang terencana, tapi kalau kemudian dianggap bahwa dia memiliki kelainan seksual, entah apa itu jenisnya, maka lagi-lagi terbuka ruang spekulasi bahwa jangan-jangan dia adalah pelaku perkosaan impulsif. Dua hal ini sekali lagi justru menggiring kita untuk suka tidak suka berpikir tentang kemungkinan adanya peringanan-peringanan, adanya pemakluman-pemakluman. Kita tidak lagi berpikir tentang punitif, menjatuhkan hukuman berat yang membuat sakit si oknum dokter, tapi berpikir tentang rehabilitasi. Memang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbicara tentang pasal rehabilitasi bagi pelaku. Tapi saya yakin bahwa seluruh umat manusia pada saat ini ingin agar oknum dokter yang menakutkan ini dihukum seberat-beratnya. Mindset semacam itu yang semestinya secara konsisten dipakai oleh teman-teman penyidik. Bukan secara salah kaprah menggunakan mindset ala penasihat hukum terdakwa. Oke, kita tentu berharap ini peristiwa ini tidak terulang lagi begitu. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan juga, Pak, tadi kan disampaikan bahwa ini ada indikasi sangat jelas ini bisa dilakukan secara terencana. Apakah kemudian bukan hanya korban yang bisa bertambah jumlahnya, tapi pelaku ini juga bisa bertambah jumlahnya?
Poin bagus. Sejak awal juga saya mengatakan tampaknya akses ke obat-obatan, akses ke zat kimia, akses ke instalasi farmasi di rumah sakit yang bersangkutan tampaknya perlu diaudit untuk mengecek ada tidaknya, paling tidak kelalaian bahwa ada zat-zat tertentu, ada obat-obatan tertentu yang ternyata bisa dipakai, bisa diambil oleh oknum dokter, bukan untuk tujuan kepentingan pasien, tapi untuk kepentingan selain itu. Nah, kalau ada oknum-oknum, anggaplah di bagian farmasi atau apapun itu namanya, yang ternyata melakukan kelalaian, sehingga akses terhadap zat-zat tersebut tidak terkendali, tidak terkontrol secara pasti, maka terbuka kemungkinan bahwa ada pasal-pasal pidana lain yang boleh jadi mengena ke oknum-oknum lainnya. Dengan kata lain, kita tidak lagi semata-mata bicara tentang kasus perkosaan atau kekerasan seksual, tapi boleh jadi ada kasus kelalaian terkait dengan masalah obat-obatan dan sejenisnya. Oke, kalau kita lihat dengan polanya begitu ya, walaupun kita tidak boleh mendahului proses penyidikan dari kepolisian begitu, tapi kalau melihat dari apa yang terjadi, siapa korbannya, siapa pelakunya, ini modusnya kenapa bisa terjadi begitu? Karena kan kalau masyarakat berharap ketika datang ke dokter pulang sehat begitu ya, bukan malah menjadi korban kekerasan seksual begitu. Nah, kalau Anda melihatnya, apa yang kemudian menjadi pemicu dan menjadi modus dari peristiwa ini, Pak? Kasus perkosaan harus kita sepakati sebagai kasus yang serius. Dari sekian banyak bentuk kekerasan seksual, inilah kekerasan seksual yang paling keji, sehingga sudah sepatutnya pelaku dihukum berat. Namun kenapa kemudian peristiwa perkosaan yang saat ini mendapat perhatian yang sangat luas dari masyarakat adalah tak lain tak bukan karena berlangsung TKP-nya adalah tempat yang selama ini kita asumsikan sebagai lingkungan yang menyehatkan. Lingkungan yang menjadi tempat orang untuk memperoleh kesembuhan, bukan untuk mendatangkan penderitaan. Itu satu. Dilakukan pula kabarnya oleh oknum dokter. Orang yang selama ini kita anggap punya profesi mulia. Menyembuhkan, menyehatkan, mengobati, menghilangkan penderitaan. Kombinasi TKP plus profesi yang sedemikian rupa itu yang kemudian membuat kita takut, sekaligus marah sehingga berharap bahwa pelaku dihukum seberat-beratnya sekiranya dia divonis bersalah. Terkait dengan rangkaian peristiwa, izinkan bagi saya untuk mengatakan betapapun ini menakutkan, tapi sungguhnya tidak terlalu luar biasa. Kenapa? Saya bayangkan bahwa kedudukan seorang dokter dengan pasiennya atau keluarga pasiennya berada pada posisi yang timpang. Power asimetri. Dokter adalah pihak yang memegang kendali, memegang kontrol, memegang kuasa atas diri pasien atau keluarga pasien. Dokter pula yang barangkali menempati kasta tertinggi di rumah sakit dibandingkan misalnya anggaplah perawat ataupun lainnya. Nah, kombinasi semacam ini ditambah lagi ternyata ada lingkungan yang sedikit banyak tampaknya tidak begitu terawasi dari sisi keamanan, itulah yang menciptakan tanda petik sebuah situasi ideal sehingga terjadi kekerasan seksual sedemikian rupa. Oke, baik, ini proses penyelidikan masih terus berjalan. Kita tidak berharap ini juga terulang lagi. Tapi singkat saja, Pak, singkat saja. Dengan adanya kasus ini, lantas apa yang bisa kita lakukan? Singkat saja, yang bisa menjadi catatan untuk masyarakat dan tentu saja untuk institusi dokter begitu. Spesifik saya berharap pada kasus ini wajah dan identitas oknum dokter tersebut disebarluaskan secara masif. Disertai dengan narasi-narasi yang memberikan semangat kepada kemungkinan adanya korban-korban lain untuk muncul dan datang ke kantor polisi. Betapapun demikian, betapapun ada ataupun tidak ada laporan, kita harus insafi bersama bahwa perkosaan bukan merupakan delik aduan. Itu artinya pihak polisi pun tetap harus berinisiatif secara aktif mencoba mencari tahu kemungkinan adanya korban-korban lain. Oke, baik, terima kasih. Kita sekali lagi tidak berharap ini terjadi lagi. Terima kasih ulasannya ahli psikologi forensik Reza Indragiri.